senang kalau Indah nggak lihat langsung kondisinya Pak Hendardi. Si Neng kenapa ngotot pisan ya? Pengen ke apartemen. Pak, boleh ya Pak? Indah janji bakal jaga diri. Ini tapi udah malam Ah, Neng. Indah mohon Pak. Sok atuh, tapi bapak yang antar. Iya. Ayo Pak. Ayo. Vel, kamu mau kemana? Hah? Kamu nggak boleh pergi, Vel. Kamu tuh anak intelek. Kamu dengerin Oma dulu dong. Masa kamu nggak hargain Oma? Waktu pertama. Ini kamu buat sendiri? Dibantuin sama Kang Cilok. Hah? Iya, tadi di taman ini cuman ada Kang Cilok yang jualan. Aku juga kasihan sama dia. Jadi aku borong aja sepanci cilok, sama aku minta dia bantuin aku buat nyiapin semua ini. Sini duduk. Kamu niat banget sih, Vel. Kalau candlelight dinner di cafe atau restoran, itu kan udah biasa. Tapi kalau kita candlelight dinnernya di sini bersama sepanci cilok, itu baru epic. Marvel. Oke. Indah benar-benar bawa pengaruh buruk buat Marvel. Bahkan Marvel jadi makan di pinggir jalan sama dia. Memalukan. Tak tertarik. Makasih ya, Vel. Karena kamu selalu bisa bikin surprise yang gak ketebak untuk aku. Itu semua aku lakuin demi orang yang sangat aku cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vel? Kamu dari mana aja jam segini baru pulang? Pasti habis ngurusin Indah ya? Perempuan
perempuan kampung itu. Oma, aku lagi malas berdebat sama Oma. Aku akan tetap sama pendirian aku. Dan aku akan tetap perjuangin hubungan aku sama Indah. Karena aku mencintai Indah. Vel, tolonglah ya. Perempuan kampung ini, dia cuma jadi benalu di keluarga kita. Jadi Oma minta sama kamu tinggalin dia. Ini demi kebaikan kamu. Bu, Ibu seharusnya jangan terlalu keras sama Marvel. Dan jangan menekan dia terus-terusan, Bu. Marvel sudah dewasa, Bu. Dia berhak dan dia pintar untuk memilih siapa pendampingnya. Dan saya tahu, pilihan Marvel sekarang tepat karena Indah gadis yang baik. Kamu itu siapa sih? Ikut campur urusan keluarga saya? Kamu sama Indah tuh sama aja. Sama-sama benalu dalam keluarga kita. Oma gak berhak ngomong seperti itu. Tante Vita udah dampingin aku dari awal semenjak mama papa gak ada. Dampingin kamu bilang. Apa nggak salah Oma denger omongan kamu ini? Apa dia tuh nggak cuma mau harta papa kamu? Mungkin, ya kan? Hei. Kenapa? Kamu nggak terima ya saya ngomong kayak begini? Hah? Kalau kamu nggak terima, silahkan. Kamu angkat kaki dari rumah ini, pergi dari sini. Asal Ibu tahu, saya tidak pernah berniat apapun dengan Marvel, Bu. Selain untuk mendampingi Marvel. Tapi kalau Ibu mengusir saya, baik, Bu. Saya pergi dari sini. Tante. Aku akan ikut pergi sama Tante Vita. Pak, Assalamualaikum. Pak. Pak, Bagas mampir nih. Om Hendardi! Pak, maaf. Aduh, maaf, hati-hati, Nggak Neng. sengaja, Pak. Hah? Hati-hati. Iya, maaf ya, Pak. Udah biarin bapak aja yang beresin. Udah nggak apa-apa, biarin dia aja, Pak. Udah bapak aja, nanti tangan kamu kena. Tuh kan, kena. Om sadar, Om. Om bangun. Gas, Papa gimana? Kenapa perasaan aku jadi nggak enak kayak gini? Apa terjadi sesuatu sama Kak Tasya? Saya kasih resepnya ya. Ini resepnya. Makasih ya, Dok. Dok, jadi gimana kondisi papa saya? Papa kamu kondisinya sangat drop karena kecapean dan ada sedikit tekanan di pikirannya yang membuat papa kamu itu jadi stres. Dok, apa Om Hendardi perlu dibawa ke rumah sakit? Untuk saat ini Pak Hendardi bisa istirahat di rumah. Tapi kalau demamnya tidak segera turun, Pak Hendardi harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Terima kasih ya, Dok. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu. Ya, terima kasih. Makasih, Ya, Dok. sama-sama. Mari. Gak biasanya papa sampai ngedrop gini. Pasti banyak banget yang dipikirin sama papa. Sampai dia bisa ngedrop. Sya, kalau kamu butuh papa, tinggal telepon saya ya. Saya pamit dulu. Thanks ya, Gas. Sama-sama.
Iya, Ndah. Halo, Assalamualaikum Kak Tasya. Waalaikumsalam. Kenapa, Ndah? Kamu baik-baik aja kan? Iya, Kak. Aku baik-baik aja. Justru aku khawatir sama Kak Tasya. Kak Tasya baik-baik aja kan? Soalnya tiba-tiba perasaan aku nggak enak. Terus aku kepikiran sama Kak Tasya. Aku baik-baik aja kok. Justru sekarang aku lagi nemenin Papa di apartemen karena Papa sakit. Hah? Pak Hendardi sakit? Sakit apa Kak? Kok bisa sakit? Papa cuman kecapean. Dan kayaknya Papa banyak pikiran, makanya jadi stres banget. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Soalnya tadi Papa udah diperiksa sama dokter. Tapi aku harus standby di apartemen. Karena kalau misalnya demam Papa gak turun, Papa harus dibawa ke rumah sakit. Kak, aku boleh gak datang ke apartemen nemenin Kak Tasya buat jagain Pak Hendardi? Soalnya aku khawatir banget sama kondisinya Pak Hendardi. Gak usah, gak apa-apa kok. Udah kamu istirahat aja ya. Tapi Kak, kalau aku diem di rumah, aku malah gak tenang. Boleh ya Kak, aku datang ke sana buat temenin Kak Tasya? Karena aku udah anggap Kak Tasya dan Pak Hendardi seperti keluarga kandungku sendiri. Iya, ya udah. Nanti aku chat ya alamatnya. Iya Kak, aku tunggu ya. Makasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ayo naon, Neng? Indah izin ke apartemennya Pak Hendardi ya. Ngapain kamu mau ke sana? Pak Hendardi sakit, Pak. Indah mau temenin Kak Tasya buat jagain Pak Hendardi. Soalnya Indah khawatir banget sama kondisinya Pak Hendardi. Innalillahi, Pak Hendardi sakit. Besok aja, Neng. Ini kan udah malam. Pak, Indah tuh gak bisa tenang kalau Indah gak lihat langsung kondisinya Pak Hendardi. Si Neng kenapa ngotot pisan ya? Pengen ke apartemen. Pak, boleh ya Pak? Indah janji bakal jaga diri. Ini tapi udah malam, Pak, Neng. Indah mohon, Pak. Sok atuh, tapi Bapak yang antar. Iya. Ayo, Pak. Ayo. Vel, kamu mau kemana? Hah? Kamu nggak boleh pergi, Vel. Kamu tuh anak intelek. Kamu dengerin Oma dulu dong. Masa kamu nggak hargain Oma sih? Oma juga nggak hargain kita. Kamu sampai tante yang pergi ya. Kamu stay di sini aja ya. Tante, aku nggak bisa ngelihat Oma menyakiti orang-orang yang aku sayangi. Sebelumnya hidup aku baik-baik aja, Oma. Semenjak mama papa meninggal pun hidup aku baik-baik aja. Karena ada Tante Vita yang selalu dampingin aku. Tapi semuanya berubah. Berubah semenjak Oma datang ke sini, Oma ngatur hidup aku seenaknya, apalagi Oma udah ngerendahin perempuan yang aku pilih. Tante, mendingan kita pergi dari sini. Vel, tante ngerti tapi... Kita tinggal di rumah almarhumah mama. Vel. Jadi kamu lebih pilih dia daripada Oma ya? Oma benar-benar kecewa sama kamu. Aku juga kecewa sama Oma. Marvel, kamu nggak boleh pergi. Marvel. Aku harus cari cara supaya Marvel menjauhi perempuan kampung itu. Tuh, kamu lihat sendiri kan, kondisi Papa udah agak mendingan. Jadi mendingan kamu istirahat aja, pulang. Kamu juga pasti kecapean kan hari ini? Saya udah bilang begitu, Non. Tapi Nengnya, aduh, khawatir pisan ke Pak Hendardi-nya. Aku gak apa-apa kok, Kak. Aku boleh lihat keadaannya Pak Hendardi kan? Astagfirullahaladzim. Badannya Pak Hendardi panas banget, Kak. Ya nanti aku kompres lagi. Tadi udah aku kompres sebenarnya. Kasian Kak Tasya. Kak Tasya kerepotan.